pagi. Perkenalkan, nama saya Alicia Charlene Madeline Gara dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas C semester 4. Dan di sini saya akan membahas tentang tema metode dan pendekatan teologi Perjanjian Baru. Nah, dosen pengampu Marde Mawikire. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang saya akan jelaskan. Di sini ada yang pertama, pengantar atau hakikat dan eksistensi. Teologi Perjanjian Baru bukanlah sekedar kumpulan doktrin yang kaku, melainkan sebuah disiplin dinamis dalam teologi biblika yang berupaya menggali, menyusun, dan mempresentasikan pesan teologis dari ke-27 kitab Perjanjian Baru. Disiplin ini bekerja dalam ruang lingkup yang mempertemukan antara ketajaman historis, keindahan liter, dan kedalaman teologis. Secara mendasar, PTPB berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana para saksi, mata, dan penulis perdana memahami intervensi Allah melalui Yesus Kristus, dan bagaimana pemahaman itu membentuk identitas komunikasi iman mereka. Dalam kacamata teologi biblika, wahyu Allah dipandang sebagai sejarah penyataan atau history of relation. Wahyu ini tidak jauh dari langit secara abstrak, melainkan mengalir secara progresif melalui sejarah manusia. Jika Perjanjian Lama meletakkan dasar janji dan pengharapan, maka Perjanjian Baru merupakan titik kulminasi di mana seluruh janji tersebut menentukan penggenapannya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, TPB memiliki tugas ganda, mendeskripsikan apa yang dimasuki oleh penulis asli atau dalam kurung deskriptif teks, dan menjelaskan relevansi makna tersebut bagi gereja di masa kini atau normatif teks. Tujuan akademis dan strategis studi ini identifikasi pesan teologis, menemukan intisari pesan kerygma dari berbagai tradisi, baik itu tradisi sinoptik, Yohanes, Paulin, maupun surat Am. Korelasi sosio-historis membedah hubungan timbal balik antara teks dengan realitas politik Kekaisaran Romawi serta beragam budaya Yahudi, Hellenistik, konsistensi kanonika, menjelaskan bagaimana kontribusi unik dari masing-masing penulis
meskipun berbeda. Gaya dan penekanan tetap membentuk satu simfoni teologis yang utuh dalam Alkitab. Selanjutnya ada praksis pelayanan, bertransformasi pemahaman teks yang bersifat akademis menjadi landasan praktis bagi pengajaran khotbah dan kehidupan etis Kristen modern. Selanjutnya ada metode penelitian. Perjanjian Baru, sebuah eksplorasi ilmiah untuk menghindari penafsiran yang bersifat subjektif atau alegoris semata. Penelitian PB menggunakan perangkat metodologi yang sistematis. Di sini ada metode diakronik atau pendekatan lintas waktu. Metode ini berfokus pada evolusi atau perkembangan ide. Diakronik memandang bahwa pemahaman teologis memiliki sejarahnya sendiri. Fokus menelusuri bagaimana sebuah konsep, misalnya konsep anak manusia atau Roh Kudus, berkembang dari tradisi lisan awal masuk ke dalam tulisan Paulus yang lebih awal hingga mencapai bentuk akhirnya dalam tulisan Yohanes yang lebih kemudian. Selanjutnya ada langkah analisis, meliputi pelacakan asal-usul ide, analisis perubahan terminologi, dan studi terhadap faktor eksternal yang memicu gerakan pemikiran teologis tersebut. Selanjutnya ada metode sinkronik atau pendekatan tekstual kontemporer. Berbeda dengan diakronik, metode ini memotret teks pada satu titik waktu tertentu. Teks dipandang sebagai sebuah unit final yang mandiri. Selanjutnya ada fokus memahami dunia di dalam teks atau dalam kurung word the text. Analisis ini tidak terlalu peduli pada bagaimana teks itu terbentuk, melainkan pada apa yang ingin disampaikan oleh teks tersebut dalam strukturnya yang sekarang. Selanjutnya ada aspek analisis. Menggunakan analisis naratif, semiotika, dan retorika untuk melihat bagaimana struktur ini sastra memengaruhi penyampaian pesan teologis. Selanjutnya ada metode tematis atau pendekatan topikal atau sistematis. Metode ini sangat populer dalam menyusun teologi biblika karena kemampuannya menyajikan pandangan yang komprehensif. Fokus mengumpulkan data dari seluruh korpus Perjanjian Baru mengenai tema-tema besar seperti Kristologi, siapakah Yesus menurut para penulis PB, dan selanjutnya ada soteriologi, bagaimana konsep keselamatan dipahami, dalam kurung dibenarkan karena iman versus kelahiran kembali. Eskatologi, bagaimana kedatangan antara sudah tapi belum, dalam kurung already but not yet, dalam kerajaan Allah
digambarkan. Nah, selanjutnya ada pendekatan hermeneutika dalam studi Perjanjian Baru. Hermeneutika berfungsi sebagai jembatan antara teks masa lalu dengan pembaca masa kini. Berikut adalah pilar-pilar pendekatannya. Pertama, ada pilar pendekatan historis atau kritis. Pendekatan ini adalah tulang punggung studi akademis modern yang berupaya memurnikan teks dari distori sejarah. Kritik teks menguji ribuan manuskrip kuno seperti Codex Sinaustis atau Vitionis untuk menentukan kata-kata asli yang ditulis oleh penulis. Kritik sumber mencari tahu bahan baku penulis, misalnya teori dua sumber yang menjelaskan bahwa Matius dan Lukas menggunakan Injil Markus dan dokumen sebagai sumber utama mereka. Kritik bentuk atau dalam kurung from Christisum menganalisis unit-unit kecil seperti perumpamaan, doa, atau himne untuk memahami bagaimana unit tersebut digunakan dalam ibadah atau pengajaran gereja mula-mula. Dan selanjutnya ada kritik redaksi, melihat peran penulis sebagai editor kreatif. Mengapa Matius menekankan Yesus sebagai Mesias Yahudi sementara Lukas menekankan Yesus sebagai juru selamat universal? Perbedaan penataan inilah yang dipelajari. Selanjutnya ada pendekatan multi atau dimensi kanonik, menekankan bahwa sebuah ayat tidak boleh ditafsirkan terlepas dari seluruh kesatuan Alkitab. Selanjutnya ada teologis, menolak pendekatan yang hanya bersifat sejarah kering. Pendekatan ini mencari suara Allah yang hidup bagi iman gereja. Selanjutnya ada kontekstual, mengakui bahwa setiap penafsir membawa kacamata budaya sendiri. Ini mendorong teks untuk berdialog dengan isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, maupun polarisme agama saat ini. Selanjutnya ada analisis konteks. Pada abad yang pertama, panggung penyataan Allah memahami Perjanjian Baru tanpa memahami abad pertama adalah seperti membaca surat tanpa mengetahui alamat pengirimnya. 4 pilar utama yang harus dipahami adalah dunia politik atau dinamis Pax Roma yang memberikan stabilitas keamanan, jalan-jalan Romawi yang mempermudah misi, namun juga menghadirkan tantangan berupa kultus penyembahan kaisar. Jadi ada struktur sosial kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh kehormatan dan rasa malu atau dalam kurung honor and shame, serta sistem patronas menjadi latar belakang banyak perumpamaan Yesus. Selanjutnya ada religius, keterangan antara berbagai faksi Yahudi, versi yang
legalistik, strategi yang aristokrat, ini yang estetik, serta pengaruh filsafat Yunani. Selanjutnya ada lingkungan budaya, penggunaan bahasa Yunani Koine sebagai Lingua Franca yang memungkinkan pesan Injil menembus batas etnis dengan sangat cepat. Selanjutnya ada literasi digital. Masa depan studi biblika di era kontemporer, mahasiswa teologi tidak hanya bergantung pada buku fisik. Literasi digital menjadi kompetensi wajib. Penggunaan perangkat lunak seperti Logos, Bible, software, Acrodance, atau Step Bibli memungkinkan analisis bahasa asli Ibrani atau Yunani dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, akses ke jurnal internal melalui basis data seperti Atra Religion Database memperluas cakrawala pemikiran agar mahasiswa tidak terjebak dalam penafsiran yang sempit. Kesimpulan studi teologi. Perjanjian Baru adalah sebuah perjanjian intelektual dan spiritual yang menuntut integritas akademis tinggi dengan mengintegrasikan metode diakronik, sinkronik, dan tematis, serta didukung oleh pendekatan hermeneutika yang bertanggung jawab. Kita dapat menangkap kedalaman pesan ilahi. Tantangan bagi mahasiswa masa kini adalah menjaga keseimbangan antara ketajaman analisis kritis, historis, dan kehangatan spiritual iman, sehingga teologi yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga transformatif bagi dunia. Sekian penjelasan tema tema saya pada saat ini, mitologi dan pendekatan teologi perjanjian baru. Sampai di sini. Sekian dan terima kasih.